benefit of hindsight. Uh, uh, Apa itu? Ya, benefit of hindsight, mengerti ya, kira-kira. Pertolongan dari melihat ke belakang. Kita udah bisa baca Alkitab, kita tahu ada pasal 6, 7 gitu. Kita bisa baca gitu. Tapi murid-murid Tuhan nggak tahu pada saat itu. Pada saat mereka dikatakan kita akan pergi ke sana, mereka mana tahu Tuhan Yesus akan disalibkan nanti. Mereka nggak mengerti kehidupan mereka akan gimana pada saat itu. So they feel stuck in their situation just like you and me. Seperti kita, seringkali kita ke Tuhan kita merasa stuck mungkin. Dan mereka juga merasa hal yang seperti sama, saudara. Makanya kita mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena saat roh kita nggak menyala-nyala, lawannya roh tidak menyala-nyala, roh menyala-nyala itu, roh tidak menyala-nyala, bukan roh tidak menyala. Artinya bukan mati, tapi mulai ada sesuatu yang mengurangi kita. Passion kita sudah mulai berkurang. Saudara, itu grup yang pertama, murid-murid Tuhan. Yang kedua, kita hanya 4 grup cepat kok. Don't worry. Karena saya nggak bisa stand lama juga anyway. Yang kedua Marta dan Maria, saudara. Marta dan Maria adalah grup yang kedua dalam cerita ini. The main person of the story, dari cerita ini tentang Marta dan Maria. Marta dan Maria di sini tunjukkan pada saat Tuhan Yesus datang, ayat 21 mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus Maria mengatakan dalam ayat 32, setibanya Maria tiba di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka merasa Tuhan Yesus telat, saudara, datangnya. Walaupun telat, mereka masih mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya akan apa yang engkau bisa lakukan. Tapi mereka merasa Tuhan Yesus telat. Saudara tahu significance daripada 4 hari, kan waktu dikatakan Lazarus sudah mati 4 hari dalam kubur, ya kan? Dan dikatakan pada ayat ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Orang Israel pada zaman itu percaya bahwa kalau orang mati, setelah lewat 3 hari, rohnya itu akan keluar dari tubuh. Itu yang mereka percaya. Ya, jadi kalau saudara punya kepercayaan berbeda nggak apa-apa, tapi ini kepercayaan mereka pada saat itu. Jewish belief, the tradition they believe after 3 days, setelah 3 hari itu roh akan keluar dari tubuh orang yang mati itu, rohnya akan keluar, gitu, dan either ke surga atau ke neraka, kemanapun dia mesti pergi gitu. Tapi setelah lewat 3 hari. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, waktu Tuhan Yesus mendapat kabar dan Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan sengaja tinggal 2 hari lagi. Karena Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, Tuhan Yesus sampai di sana, kalau saudara hitung dengan 2 hari, dia menyampai di sana 4 hari setelah orangnya meninggal. Benar ya? 2 hari, 4 hari. Jadi kalau Tuhan Yesus berangkat saat itu juga, dia nyampe di sana kapan? Kalau dia berangkat pada saat dia mendengar kabar, dia langsung berangkat. Berarti Tuhan Yesus nyampe di sana 2 hari sesudah mati, ya. Benar ya? Semua get the point, right? Nah, karena Jewish tradition percaya bahwa 3 hari, setelah 3 hari orang yang mati meninggal, itu rohnya keluar, berarti mereka percaya orang ini gak mungkin bangkit. Oke, jelas ya? Jadi orang Jewish percaya setelah 3 hari orang itu gak akan bangkit. Karena pada saat itu badinya itu udah mulai hancur. Tubuhnya itu udah mulai hancur setelah 3 hari. Itu yang mereka percaya. Karena mereka percaya itu, jadi mereka yakin Lazarus gak mungkin bangkit. Makanya pada saat Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, pada saat Yesus bilang itu kepada Maria dan Marta, Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau akan membangkitkan dia pada akhir zaman, dia katakan. Bangkit bersama-sama orang mati yang lain pada akhir zaman, karena sudah lewat. Waktunya sudah telat. Tuhan Yesus datangnya telat. Karena Tuhan Yesus menunggu 2 hari, Tuhan Yesus pas telat 1 hari. Kalau Tuhan Yesus berangkat pada saat itu, Tuhan Yesus belum terlambat.
Masih baru 2 hari, belum sampai 4 hari. Jadi ada sesuatu yang signifikan, ada sesuatu yang di sini yang ditunjukkan sama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus itu menunggu 2 hari itu sebetulnya tujuannya untuk apa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa even after apa yang mereka percaya itu setelah 3 hari, lewat 4 hari, Tuhan Yesus pas sengaja melewatkan 1 hari, persis 1 hari. Jadi di sini saudara bisa melihat timing Tuhan is very perfect. Dia tahu, dia bisa menghitung hari, dia tahu kapan dia bisa datang, dan dia tahu kapan dia harus berada di mana. Saudara bisa melihat hal ini secara luar biasa, Tuhan Yesus menunjukkan. Tapi mereka, kembali lagi ke Maria dan Marta, tapi mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Mereka mempunyai suatu problem. Mereka mempunyai suatu problem, yaitu teman mereka, saudara mereka sakit. Mereka minta Tuhan Yesus datang right away. Tuhan datang cepat. Karena mungkin kalau misalnya kamu datang Tuhan, saat itu saudara kita ini nggak mati Tuhan. Dan mereka pada saat datang pun mereka mengatakan hal itu. Tapi mereka mengatakan, tapi aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Jadi mereka sempat timbul kekecewaan dalam hati mereka. Tapi mereka choose to believe God. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Tapi saudara yang saudara lihat, ada suatu pain yang keluar. Ada suatu kesakitan. Mereka terluka. Mereka nggak mau mereka try to deny the reality. Jadi kita lihat dalam ayat 33. 33-34 mengatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terkejut dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, terus lompat ke ayat 38, maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi di sini tunjukkan, mereka try to deny the reality. Reality di mana saudaranya sudah mati. Reality di mana saudaranya sudah mulai hancur. Mereka nggak mau lihat. Mereka nggak mau deal with the pain. Mereka nggak mau harus menghadapi lagi kesakitan itu. Menghadapi lagi baunya. Teringat lagi akan masalah mereka. They are facing a problem, saudara. Maria dan Marta mengalami suatu problem dalam kehidupan mereka. Even di dalam orang-orang yang Tuhan kasihi pun, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, mereka juga masih mengalami problem. Di Ekuador waktu kita berada di sana, kita waktu melayani di sana, ada satu ibu yang cerita sama kita bahwa dia sudah berdoa, saya lupa berapa lama, kalau nggak salah 6 tahun gitu, saya nggak lupa, mungkin Pastor Somi ingat gitu ya, tapi kalau nggak salah sih 6 tahun atau berapa tahun gitu, dia udah berdoa untuk saudaranya, untuk brothernya gitu. Brothernya ini bukan seorang Kristen gitu, tapi dia doakan gitu. Tapi makin didoakan makin parah keadaannya, makin nggak benar kehidupannya. Jadi dia mengatakan, dia gimana gitu, what else can I do? Apalagi yang aku bisa lakukan? Kadang-kadang timingnya Tuhan lain dengan timingnya kita, saudara. Kita katakan, timingnya Tuhan lain dengan timing kita. Seringkali timing Tuhan berbeda dengan timing kita. Kita pikir Tuhan is too late. Karena menurut hitungan kita, menurut kalkulasi accounting kita, kalau saya sukanya accounting, saya hitung kalkulasi kita, Tuhan is too late, one day too late. 1 hari terlambat. Menurut tradisi mereka, the spirit has left the body. Jadi gak mungkin lagi orang ini hidup. Tapi Tuhan kita tahu timing yang lebih tepat dari kita, saudara. Yang ketiga, orang-orang yang datang bersama dengan Maria dan Marta. Orang-orang yang berkabung bersama dengan Maria dan Marta. Ayat 37 mengatakan, ayat 37 ya. Tapi kata orang-orang 36 mengatakan, kata orang-orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Nah, ini ada orang lain lagi, ciri-ciri orang lain lagi. Jadi tadi kita ada melihat kehidupan daripada Maria dan Marta di dalam suatu situasi di mana timingnya Tuhan gak sesuai dengan mereka. Kita udah melihat kehidupan murid-murid Tuhan yang merasa stuck dengan kehidupan mereka. Kita lihat dengan orang-orang yang gak ada hubungannya dengan problem. Tapi mereka berada di sana.
Mereka adalah orang-orang yang bergabung bersama dengan Maria dan Marta. Mereka adalah orang-orang Yahudi dikatakan. Mereka adalah orang-orang yang mengerti akan Yehova. Mereka orang-orang yang mengerti akan Tuhan. Mereka tahu Tuhan mereka sembah itu siapa. Tapi perkataan mereka mengatakan, ayat 37 mengatakan, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Nah, kira-kira make sense gak kata-kata ini dikatakan sama mereka? Kalau saudara orang normal, gak ada masalah, saya melihat kata-kata ini gak make sense. Kenapa begitu? Karena ini saya kasih contoh ya. Misalnya saya dengan Yeni, saya gak ada masalah sama Yeni. Saya gak perlu ngomong kata-kata yang seperti itu, yang sarkastik seperti itu. Karena saya gak ada masalah dengan dia. Tapi kalau saya mempunyai masalah dengan Arnold, misalnya gitu, nggak benar-benar ya. Tapi misalnya saya ada problem dengan Arnold melakukan apa aja saya ketemu masalah sama Arnold. Lu bisa sembuhin dia kok, lu nggak bisa sembuhin gua. Padahal belum tentu dia bisa sembuhin. Kalau kamu bisa sembuhin dia, kenapa kamu nggak bisa sembuhin saya? Padahal belum tentu dia bisa sembuhin saya. Tapi saya komplain. Kenapa? Karena saya sudah ada masalah dengan Arnold.